Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Ada berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa, minta kuasanya mengalir bagi kita. Haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya rabo shandaralaba. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik. Engkau amat baik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak Tuhan. Mohon pengurapan-Mu atas kami. Oh, ini kami umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami mau beribadah kepadamu hari ini. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas kami. Urapi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih banyak Bapa untuk damai sejahtera, untuk sukacita yang berlimpah-limpah bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya, kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, amat sangat baik. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ralabosyakaralaba. Kami hanya bisa memuji menyembah-Mu. Ucapan syukur dari hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Mari puji Dia, sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan. Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, layak disembah. Haleluya. Glory bagi-Mu, hosana bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Angkat pujian, angkat penyembahan buat Tuhan. Bersyukur sebab besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu, perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami, umat-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu,
kasih Yesus Tuhan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti. Katakan Yesus, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, perbuatanmu sungguh besar, ajaib, dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami di hadirat-Mu, kami dipulihkan, disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Sebab Allah kita, Tuhan kita dahsyat dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, besaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, tetap tangan
Tuhan Yesus. Amin. Engkau besar, dahsyat dan berkuasa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan ruh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk Islam. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan, memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya, kami katakan Engkau Allah yang besar. Besarlah Tuhan. Amin. Apa yang kami harapkan, terima kasih Tuhan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Kuatan untuk melakukan perkara yang hebat, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan buat Tuhan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, bersama Roh-Mu. Katakan, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Amin. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua masih terus bersemangat, bergairah untuk memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Mari saya mau terus ajak Bapak Ibu Saudara, kita menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bersukacita di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus hidup dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Amin. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Tepuk tangan sama-sama. Saya percaya dan kita semua percaya Tuhan Yesus kita hidup selama-lamanya. Setuju katakan amin. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sama-sama, mari kita terus memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Soraklah, haleluya. Amin. Wow. Mari nyanyikan pujian ini. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
bersama-sama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Come on, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Shalom saudara, para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru.
Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Kita masih terus memuji Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semuanya. Yang setuju diberkati hari ini katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Dan saya percaya sepanjang ibadah ini, Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Saya yakin hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Boleh kita angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama sepakat ya Tuhan, menerima hal-hal yang baik dari-Mu hari ini. Apa yang kami doakan, apa yang kami gumulkan selama ini, saya percaya dan kita semua percaya, kami percaya ini waktu yang Tuhan berikan buat kami, dan kami pasti mengalami mujizat. Mari kita buka tangan sekali lagi, kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga.
firman-Mu yang hari ini akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan mengajar kami. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, ya. Injil Yohanes pasal yang 12 ayat yang ke-3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh ruangan itu. Boleh saya ulang sekali lagi? Ya. Alkitab berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh memberikan judul atau tema dari khotbah atau sharing firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Saya ulang. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah, yaitu di Betania, di satu kampung kecil, saudara, di daripada Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kejadian itu terjadi, ya, waktu Tuhan Yesus dan murid-murid sampai di rumah Marta dan Maria serta Lazarus. Alkitab tulis mereka menjamu, ya, mereka menjamu makan dan minum dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga yang ikut, orang yang mendengar Yesus datang. Yesus ada di Betania. Banyak orang pasti datang, ya. Dan saya percaya dan kita semua yakin bahwa kehidupan Yesus, perjalanan hidup kehidupan Tuhan Yesus itu sangat menarik hati banyak orang. Ada banyak mujizat yang dilakukan. Ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Ada banyak pengertian-pengertian yang baik dan benar yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat pengajarannya. Waktu mereka ada di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, waktu Tuhan Yesus dan murid-murid, Alkitab tulis salah satu hal yang dikerjakan oleh Maria waktu itu adalah Maria mempersembahkan yang terbaik yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa itu? Maria mempersembahkan minyak narwastu. Ya. Kalau nanti saudara baca di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, saudara, ada 3 hal penting hari ini persembahan yang berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Menurut ayat ini. Nah, kalau saya baca sekali lagi, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Itu yang pertama. Saudara, persembahan yang terbaik yang berkenan di hati Tuhan adalah sesuatu yang mahal harganya. Berbicara tentang apa yang mahal harganya ini? Ini berbicara tentang bayar harga waktu kita mengikuti Tuhan Yesus. Ya, harganya mahal, saudara. Ya, harga yang mahal ini yang Tuhan Yesus berkenan. Ya, banyak orang mempersembahkan sesuatu yang harganya tidak mahal. Ya, banyak orang tidak mau bayar harga. Ya, banyak orang yang acuh tak acuh, banyak orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan waktu mengikuti Tuhan Yesus. Ya, apa yang dia miliki seringkali dia kepingin untuk mempersembahkan yang terbaik. Tetapi karena banyak perhitungan, dia tidak bisa memberikan yang mahal buat Tuhan. Mahal itu bicara harga. Mahal itu bicara sesuatu yang tidak ada hitung-hitungan di dalamnya. Pertanyaannya buat kita hari ini,
Apakah Bapak Ibu sudah memberikan sesuatu yang mahal harganya? Ya. Apakah waktu kita ikut Tuhan kita sudah bayar harga? Ya. Banyak orang yang kepingin bayar harga, tetapi tidak ada punya kemampuan untuk membayar harga, untuk memenuhi standarnya Tuhan. Tidak ada kemampuan. Saya kasih contoh paling gampang. Ada kepingin banyak orang yang di hatinya itu rindu baca Alkitab setiap hari. Rindu untuk memperkatakan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin 1 hari bisa, 2 hari bisa. Tetapi lepas dari 1 bulan, lepas dari 2 bulan, sudah nggak mampu. Padahal kepingin berikan yang terbaik. Berikan sesuatu yang harganya mahal. Bayar harga, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Pelajaran atau pengajaran yang penting yang Tuhan Yesus hari ini katakan buat kita. Yaitu, mari berikan sesuatu yang ada harganya. Mahal harganya. Bukan sekedar, ya. Ada banyak orang bilang sekedar, ya, sekedar pergi di gereja, sekedar baca Alkitab, apa adanya baca Alkitab, apa adanya berdoa. Saudara, kita beri buat Tuhan bukan apa adanya. Kita beri buat Tuhan bukan sekedar. Sekedar itu ukurannya ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu yang mahal harganya itu sudah maksimal. Alkitab bilang, kalau kita menyayangi nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi kalau kita tidak takut kehilangan nyawa kita, maka kita akan memperoleh kembali nyawa kita pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang mau katakan, saya percaya, saya mau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Maria ini? Kita baca sama-sama. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik. Ya. Alkitab tulis, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, rambut adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita. Saudara, tidak gampang. Rambut kita ini bisa dipakai untuk sembarangan, apalagi meminyaki kaki. Ya, kaki Yesus. Ya, ada orang bilang, iya, kaki Yesus jadi dia bisa menyaki. Bapak Ibu Saudara, bukan itu, bukan di situ masalahnya. Ya, saudara, rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Alkitab tulis, dia harus tunduk, dia harus duduk dan meminyaki kaki Yesus. Tidak mungkin dia duduk di kursi. Ya. Dia pasti mesti turun ke bawah, lalu dia meminyaki kaki Yesus. Dengan apa? Dengan rambutnya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai buat dia. Ya, dia tidak merasa malu kalau orang-orang sekitar situ lihat dia, bahkan menegur dia. Dia tidak peduli apa kata orang, tetapi hatinya mau berikan sesuatu yang dipandang berharga, dipandang bernilai oleh manusia, oleh wanita tadi. Saudara, artinya begini, ya. Orang ini atau wanita ini memiliki hati yang sederhana. Ya, memiliki suasana hati yang rendah hati. Dia punya rendah hati, kerendahan hati. Ada kerendahan hati, ada kesederhanaan dari wanita ini. Saudara, waktu kita mempersembahkan yang berkenan di hati Tuhan, perlu memiliki hati yang sederhana. Perlu rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak mau turun sampai ke bawah untuk meminyaki kaki Yesus. Rendah hati itu lawannya adalah tinggi hati. Rendah hati itu adalah lawannya keangkuhan, ya, sombong, ya. Tapi mari kita belajar wanita ini. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, milikilah rendah hati. Yang kedua, milikilah kesederhanaan. Yang mau katakan, aku percaya, aku mau. Haleluya. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Persembahan seperti itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya baca sekali lagi, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara,
waktu wanita ini memecahkan buli-buli, ya, menumpahkan minyak narwastu di kaki Tuhan Yesus, Alkitab tulis satu ruangan itu penuh dengan wangi, penuh dengan keharuman. Ya, saudara, saya percaya dan yakin keharuman, wangi-wangian itu yang disukai oleh Tuhan. Setuju? Katakan yes. Bukankah saudara dan saya juga suka yang wangi, suka yang harum? Saudara, Alkitab tulis Tuhan Yesus suka yang seperti ini. Ya. Nah, wangi dan harum itu berbicara lambang dari perbuatan yang baik. Ya. Perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan nama Tuhan, ya, pikiran yang baik, pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Banyak orang hari-hari ini, kalau saudara perhatikan, di mana-mana, ya, ada orang-orang yang menyebarkan hoaks, ada orang-orang yang menyebarkan fitnah, ada orang-orang yang menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, dosa-dosa orang lain disebarluaskan. Bahkan kalau saudara nonton di televisi, itu yang paling banyak terjadi. Ya, gosip di mana-mana, ya, bohong-bohong, nipu-nipu, banyak, saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau adalah sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum, yang berasal dari saya dan saudara. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga perkataan kita, kita jaga hati kita, ya, kita jaga pikiran kita, mata, pendengaran, apapun. Biarlah semua yang ada pada kita ini, waktu Tuhan mendengar doa, waktu Tuhan mendengar nyanyian, Tuhan bilang begini, wah, ternyata wangi, ternyata harum semuanya. Termasuk persembahan-persembahan saudara kepada Tuhan. Setuju? Katakan haleluya. Nah, Bapak Saudara, 3 hal ini mari kita pegang baik-baik. Persembahkanlah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama tadi, Alkitab tulis berani bayar harga. Mahal harga minyak narwastu. Persembahkan kepada Tuhan. Berani berkorban. Berani bayar harga. Kalau saudara perhatikan kisah dari Abraham, Abraham tidak segan-segan memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, namanya Ishak, kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada Abraham. Saudara, persembahan yang mahal harganya, itu berkenan di hati Tuhan. Satu. Yang kedua, mari miliki rendah hati. Miliki kesederhanaan dari hati. Itu ketahuan. Orang yang rendah hati, orang yang sederhana itu ketahuan. Dari mana? Dari cara hidupnya ketahuan. Dimanapun dia ada, pasti ketahuan. Orang ini rendah hati atau orang ini hidupnya sederhana. Yang ketiga, Bapak Saudara, persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga adalah miliki atau miliki sikap, ya, perbuatan, perkataan, ya, yang harum, yang manis, ya, yang wangi di hadapan Tuhan. Nah, saudara, 3 hal ini yang akan membuat hati Tuhan berkenan. Saya berdoa, saya mau melakukan, saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, saudara, saya dan Bapak Ibu saudara, hidupnya pasti berkenan di hati Tuhan. Berkat-berkat Tuhan pasti datang. Yang setuju katakan yes. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ini kami anak-anakmu. Kami gerejamu Tuhan ada hari ini oleh karena kebaikanmu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Beriku hati untuk menyembah.
nasihatkan kami untuk memberi persembahan yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kami mau kerjakan. Kalau hari ini Engkau berikan kami hati kembali Tuhan, hati untuk menyembah-Mu, hati untuk mengasihi-Mu. Kami mau berikan sesuatu Tuhan yang mahal harganya. Kami mau bayar harga maksimal dalam mengikuti Engkau Tuhan. Kami juga mau memiliki hati yang sederhana, rendah hati, tulus hati di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan semua perbuatan, perkataan, hidup kami, penglihatan, pendengaran kami, semuanya harum di hadapan-Mu, wangi kepadamu ya Tuhan. Mari bilang sama-sama, Tuhan Yesus tolong saya, ajar saya Tuhan. Bapa terima kasih. Mari sekali lagi angkat wajah Bapak Ibu Saudara, rindu hati, kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan yang benar di hati ini. Hari ini kalau kami Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan yang kami sudah dengar, dan kami mau berkenan di hati ini. Bapak, hari kami berdoa, mari katakan sama-sama, yang sakit Tuhan kami minta kesembuhan dari Tuhan, yang merawatkan ya Tuhan, bahkan yang susah hari ini, yang butuh pekerjaan kami minta jalan keluar, Tuhan berikan pekerjaan. Mudah-mudahan bagi anak-anak dalam berusaha,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami. Kami ingat Indonesia, tempat kami tinggal, tempat kami hidup Tuhan. Berkati negeri ini berlimpah-limpah. Dengan damai sejahtera sukacita, baik di pemerintah, di swasta, di mana saja. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa bahwa kuasa sedang kami Bapak pemberian komisi ini dan Ibu Hermin, Bapak pemerintah wilayah Kauda dan Ibu Oli, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak pekerja pelayan Tuhan di tempat ini. Bapak berkati gereja ini, Imam, Cekap dan Presiden Bapak kami. Penuaian jiwa segera terjadi. Penuaian jiwa segera terjadi di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persembahan syukur Tuhan kami mengatakan Engkau bukan berkali persembahan kami, berkali 100 kali lipat ganda persembahan yang kami berikan. Terima kasih banyak Tuhan. Puji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, mari katakan ini berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati berlimpah-limpah, menolong, menghindari dari wajah, dan memberikan engkau kasih kami. Tuhan mengatakan wajah kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia, dan sejahtera dari bangsa surga, Tuhan Yesus Kristus. Beserta Tuhan yang manis dan tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang berbakat sama-sama katakan. Amin.